nama saya Tina Fitriani dari Prodi PAI semester 4 kelas D. Di sini saya akan membahas sebuah topik menarik sekaligus penting dalam kajian sosiologi agama, yaitu agama dan konflik sosial. Selama ini kita mengenal agama sebagai pedoman hidup dan sumber kedamaian, tapi kenyataannya agama juga bisa menjadi salah satu pemicu konflik dalam masyarakat. Kok bisa? Kita bahas bersama dari perspektif sosiologi. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu konflik sosial. Konflik sosial adalah pertentangan antar dua pihak atau lebih yang muncul akibat perbedaan kepentingan, nilai, norma, atau tujuan. Konflik ini bisa terjadi antar individu, antar kelompok, bahkan antar komunitas besar yang memiliki latar belakang sosial atau budaya yang berbeda. Nah, disinilah letak keterkaitan agama. Agama sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial bukan hanya berisi ajaran spiritual, tapi juga membawa nilai-nilai budaya, identitas, dan bahkan kekuasaan. Dalam masyarakat yang majemuk, perbedaan keyakinan bisa menjadi titik sensitif. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan itu dapat berkembang menjadi konflik. Agama bisa menjadi sumber konflik sosial dalam beberapa kondisi. Misalnya, ketika suatu kelompok merasa bahwa agamanya lebih unggul, lebih benar, atau perlu diperjuangkan secara eksklusif. Disinilah muncul yang namanya fanatisme dan intoleransi. Fanatisme agama membuat seseorang menutup diri terhadap keberagaman dan bahkan bisa memicu kekerasan atas nama agama. Kita bisa lihat contohnya dalam konflik-konflik berbasis agama di berbagai belahan dunia. Contohnya, konflik Israel dan Palestina yang memiliki dimensi politik tapi juga sangat kuat unsur keagamaannya. Di India, terjadi ketegangan antar umat Hindu dan Muslim yang kadang berujung pada kekerasan. Bahkan di Indonesia sendiri ada sejarah kerusuhan bernuansa agama seperti yang terjadi di Ambon atau Poso. Namun, penting untuk dicatat, konflik ini bukan semata-mata karena ajaran agama, melainkan karena interpretasi kepentingan politik dan kondisi sosial ekonomi yang menyertainya. Di sisi lain, agama juga sering dijadikan alat mobilisasi dalam konflik sosial. Pemimpin atau kelompok tertentu bisa menggunakan simbol dan narasi keagamaan untuk mengumpulkan dukungan, melawan ketidakadilan, atau bahkan memengaruhi kebijakan politik. Ini menunjukkan betapa besar kekuatan simbolik agama dalam masyarakat. Namun, mobilisasi ini bisa berdampak ganda, yaitu membangun solidaritas di satu sisi, tapi juga bisa memperkuat eksklusivitas dan memperlebar jurang antar kelompok sosial. Meskipun agama kerap dikaitkan dengan konflik, nyatanya agama juga punya potensi luar biasa dalam menciptakan perdamaian. Banyak ajaran agama mendorong kasih sayang, toleransi, dan keadilan sosial. Misalnya konsep rahmatan lil alamin dalam Islam, cinta kasih dalam Kristen, atau prinsip ahimsa tanpa kekerasan dalam Hindu dan Buddha. Banyak tokoh agama juga berperan penting dalam menyelesaikan konflik. Contohnya, Paus Fransiskus dalam upaya perdamaian dunia atau Gus Dur di Indonesia yang dikenal sebagai tokoh pluralisme dan toleransi antar agama. Jadi, kesimpulannya, agama bisa menjadi sumber konflik, bisa juga menjadi jembatan perdamaian. Semua tergantung bagaimana agama dipahami dan dijalankan dalam kehidupan sosial. Sosiologi agama membantu melihat bahwa agama bukan hanya urusan pribadi dengan Tuhan, tetapi juga kekuatan sosial yang bisa membentuk masyarakat baik ke arah damai maupun konflik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga manfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.